Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria sama Indah Medika. Terima kasih adik-adik, Mas Rahmat, Mas Gani, Mas Yudi, Mas Wahyu, Bu Astri, Bu Fatmah, Mbak Afa, Mbak Alifa, Mas Farid, Mbak Dinda, Mbak Rizky, Mbak Maulida, biar kelihatan banyak di video. Semalam kita udah belajar tentang value proposition canvas ya. Nah, orang yang tukang membuat value proposition canvas itu namanya copywriter. Jadi orang yang suka mikir tentang produk terus membuat value proposition canvas itu adalah copywriter. Jadi kalau mau nyeleksi copywriter itu maka dia harus tanya, langsung aja disuruh kita kasih produk. Copywriter itu pembuat penulis iklan. Ada produk, ya iklan terserah. Kalau ada produk, nih ini produk itu marketnya marketnya A. Ini produk nih, misalnya buku ini ya, itu atau buku itu marketnya ini gitu. Coba kamu bikin materi iklan deh gitu. Jadi kalau seorang copywriter nggak bisa bikin materi iklan, ya nggak usah di ini. Atau kita sodorkan value proposition canvasnya. Terus kalau value proposition canvas ini yang menyusun itu harusnya digital marketingnya yang menyusun. Harusnya manajer digital marketingnya yang menyusun. Karena manajernya lah yang tahu produknya. Itu. Nah, setelah itu value proposition canvas ini diserahkan ke copywriter. Nah, semalam itu saya nggak bisa tidur sampai jam berapa ya? Sampai jam 1 sampai jam 2 itu nggak bisa tidur. Hanya pusing membedakan antara account eksekutif dan account manager. Itu apa bedanya? Akhirnya aku menemukan sharing ini. Jadi saya itu sedang meng-hire orang-orang yang di istilah itu saya nggak paham, itu kan. Nah, maka saya mencari itu ya. Apa sih bedanya gitu? CS itu. Apa sih bedanya CS? Account eksekutif dan account manager. Itu. Nah, ternyata dalam pemahaman digital marketing semuanya itu CS, bisa ya. Tapi kemudian saya mulai menyederhanakan. Oh, kalau CS itu dia kerjaannya itu nunggu lead datang itu dari advertiser gitu. Dari advertiser atau medsos organik gitu ya, atau medsos organik. Nah, advertiser itu tukang iklan, Mas Rian itu advertiser. Nah, dari advertiser atau medsos organik atau ya, advertiser, medsos organik atau bukan, email marketing bisa, atau email marketing gitu ya. Email marketing, penghasil lead, semua dari penghasil lead, penghasil extreme funneling gitu ya. Itu masuknya ke CS. Nah, CS follow up setelah terjadi closing itu ya.
Nah, yang menindaklanjuti menjaga hubungan pelanggan dengan menjaga hubungan pelanggan itu account manager. AE itu adalah orang yang aktif, ada database, sudah ada database, menghubunginya sampai terjadi deal. Jadi tukang broadcast, tukang ini gitu, sampai terjadi closing, itu orang AE. Setelah closing, ini ke AM. Iya, entah dari database manapun gitu ya, database manapun. Dari database manapun itu yang sudah didapat. Dari database yang dulu atau database yang ini atau nyari database sendiri. Aktif nyari database sendiri. Misalnya orang Glean, orang LinkedIn atau orang Jobstreet atau Headhunter, talent acquisition, itu nyari databasenya, dia menghubungi japri satu-satu orang yang ada di LinkedIn. Nah, dia dapat database, dihubungi, di prospek, closing, masuk ke account manager. Nah, itu. Jadi semua database untuk jadi aktif, yang broadcast, kalau kita yang ngusahain kenalan, yang ngusahain ini gitu, itu nanti masuk ke AM, closing masuk ke AM, account manager. Nah, account manager di manage. Oh, account manager itu tugasnya apa? Setelah penjualan ini dia menemukan dia itu masalahnya apa lagi sih gitu, masalahnya apa lagi sih, masalah apa lagi, kebutuhan dia apa lagi, menyenangkan dia apa lagi gitu, menyenangkan dia apa lagi. Terciptalah produk yang AM kemudian ini koordinasi dengan tim marketing, atau kalau enggak AM aja sekalian yang closing. Jadi tugas AVA itu saya tidak mau sekedar AM untuk saat ini ya. Untuk saat ini tugas AVA itu harus berlatih dua hal. Untuk menjadi AE dan untuk menjadi AM. Tugas Yudi itu dua hal. Untuk menjadi AE dan untuk menjadi CS. Energinya habis, energinya terlalu sedikit kalau hanya jadi CS. Harusnya kasih database. Sekarang database itu harus sudah dikasih gitu, database itu. Gitu. Nah, AM bisa jadi di grup. Nah, orang yang mengelola grup, orang yang ini gitu ya, itu bisa jadi masuk ke sini juga, ngelola grup gitu. Account manager, orang yang menghubungi pelanggan. Nah, terus gitu ya, terus orang yang ngisi konten itu namanya konten kreator. Orang yang namanya ngisi konten itu namanya konten kreator. Nah, konten kreator ini banyak. Ada yang bagian produksi gitu ya. Ada yang bagian produksi, upload. Ada yang bagian produksi, upload. Mana ya? Peduli gak ono. Ada yang bagian produksi, upload. Ada yang uploadnya di mana? Uploadnya itu ada di Facebook, grup WhatsApp, story, WA. Terus ada di mana lagi? Instagram. Ada di TikTok. Ketika pikiran kita ini masih jalan, ya muter terus itu.
itu harus Anda catat. Ketika punya ide-ide itu harus Anda catat, karena itu turun wahyu. Turun wahyu itu harus Anda catat. Nah, hal ini sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam waktu itu ya, dia padat sekali dan dia tidak menyengaja untuk istirahat. Rasulullah itu tidak pernah menyengaja untuk istirahat. Hidupnya itu full amal. Ditulis tuh. Rasulullah itu hidupnya itu tidak menyengaja untuk istirahat. Waktu-waktunya padat, full amal. Nabi tidak ada dalam tanda petik menyengaja beristirahat. Hidupnya terus bergerak dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain, dari pikiran satu ke pemikiran lain. Dia istirahat itu ya ketika duduk atau ini itu ketika dalam proses berpikir, dalam rangka berpikir, dalam rangka ini ketika tiba-tiba aja capek. Pernah kan teman-teman, oh, karena saking capeknya itu tertidur sendiri itu. Pernah kan itu. Nah, itu Rasulullah. Itu di situ. Nah, maka kita teman-teman itu ya harusnya itu juga mulai untuk meneladani beliau. Itu. Maka kita harus terus-menerus dari amal satu ke amal yang lain, pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Inilah mentalitas yang harus dimiliki oleh umat Muhammad. Mentalitas tidak berhenti dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain, pekerjaan satu ke pekerjaan lain. Inilah mentalitas yang harus dimiliki umatnya Muhammad. Apa yang saya bilang ini saya diajarkan oleh guru saya, Ustadz Farid Triwidodo. Umat Muhammad itu tidak boleh berhenti, itu ya. Baik masa krisis, masa resesi, dan tidak perlu kita menjadi pengamat. Ingat ini ya, Anda akan mati ketika Anda itu hanya jadi pengamat. Ciri-cirinya apa? Netizen, doer, apa-apa dikomentari. Ini orang-orang yang apa-apa dikomentari. Ah, itu mah nggak kayak gitu, harusnya gini-gini. Pernah lihat orang kayak gitu? Itu pengamat. Gitu. Anda harus ada di pelaku. Gitu. Anda harus ada di pelaku. Itu. Karena tidak memberi. Karena kita kalau pengamat itu kan tidak memberi, tidak melakukan, tidak beramal. Pengamat itu hanya memberikan analisa. Kalau kita mau jadi pengamat, kalau kita mau jadi penganalisa, itu ya. Kalau kita mau jadi pengamat, kita mau jadi penganalisa, maka berikanlah analisa yang membangkitkan. Analisa kita adalah analisa yang membangun. Jadi materi ini itu diberikan beliau dalam rangka awal-awal COVID, di mana murid-muridnya usahanya berantakan terus. Usahanya berantakan semua. Nah, ini hebatnya beliau itu ya. Itu selalu memberikan itu hal-hal yang mengubah pikiran. Karena pada saat COVID kemarin itu, selain bisnis kesehatan, itu berantakan sekali. Berantakan sekali, dan pikiran murid-murid beliau itu pikiran yang rusak. Karena apa? Karena isinya hanyalah COVID. Ini ekonomi melemah, ekonomi memburuk, ekonomi ini. Dan yang asupan-asupan ini yang membuat dia tidak bergerak. Murid-murid beliau tidak bergerak. Murid-murid beliau menunggu, ngekrek, ketakutan karena udah mengalami kerugian. Maka materi ini muncul.
Maka kemudian ada istilah ini, tidak perlu didengar analisa-analisa walaupun itu fakta, tulis ya. Tidak perlu didengar walaupun analisa-analisa walaupun itu fakta. Tapi fakta-fakta itu hanya memberikan kesimpulan kita untuk tidak berbuat apa-apa. Tidak perlu didengar. Walaupun itu fakta yang pada akhirnya ujungnya fakta-fakta itu membuat kita tidak bergerak. Kita ketakutan. Itulah yang disebut analisa sampah. Maka ketika teman-teman pada kondisi ini, ya, pada kondisi yang berat, ya, hati-hati dengan orang-orang penasehat sampah, penasehat freelance. Serius, pada kondisi Dinda seperti ini, kamu hati-hati, Din. Jangan sampai dengerin penasehat freelance. Maka tak paksa kamu kesini di sini gitu ya. Tak paksa apa? Biar kuat. Nah, 4 manajer nggak deket sama saya, nggak kuat. Itu. Maka ini tugas saya dalam rangka memperkuat teman-teman ini di sini. Gitu. Hati-hati. Suatu saat Rahmat Yudi itu punya banyak teman-teman, yang teman-temannya itu belum tentu sehat. Si Ava, hati-hati bergaul. Kamu paling pinter bergaul dengan orang. Semua orang kamu pergauli. Tapi hati-hati dengan orang, dengan penasehat freelance. Penasehat freelance itu apa? Penasehat yang dia selalu mau menampilkan fakta-fakta dan yakin. Tapi kesimpulan yang dia nasihati itu hanya untuk tidak bergerak kemana-mana. Atau kemunduran. Membuat kemunduran. Maka kalau masih karantina kayak gini gitu ya, masih di sini, satu itu penasehat itu. Guru itu satu. Bingung kamu kalau guru banyak. Saya selalu bermazhab itu, Mas Yudi. Guru itu satu ketika sedang berproses. Akan bingung sekali kamu ini. Akan selalu bingung ketika kamu punya guru banyak. Maka dosen-dosen itu sebenarnya bukan guru. Itu pemberi aja. Pemberi ini aja. Pemberi ilmu. Ya guru gitu ya, pemberi ilmu. Tapi yang dimaksud guru ini adalah guru yang menunjukkan kita sesuatu. Itu ya. Itu. Satu gitu. Ava betapa kebingungannya sekali ketika ada guru EU, ada saya, wah, bingungnya jeblok Ava itu kan. Pengennya guru yang sana kayak gini, saya kayak gini, nah, malah kebingungan. Itulah yang dirasakan para pebisnis ketika dia punya banyak guru. Frame berpikirnya berbeda-beda dan titik yang dituju berbeda-beda untuk guru bisnis. Ada yang fokusnya itu ke pemikiran, ada yang fokusnya ke delegasi fisik, ada yang fokusnya ke manajemen. Ini yang mana ini yang diikutin ketika frame berpikirnya itu adalah cara berpikirnya seorang pengusaha gitu ya. Nah, itu ada satu guru lagi yang pikirannya adalah ke manajemen. Wah, bingung dia. Maka adik-adik yang di sini gitu ya, saya punya komitmen untuk gedein adik-adik gitu, untuk jadi partner saya gitu. Karena saya jadi pebisnis nggak iso besar sendiri. Saya harus punya partner-partner, orang yang bisa saya pegang dan orang itu amanah gitu. Nah,
maka tutup TV, tutup WhatsApp, grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang isinya grup-grup negatif, left. Atau kalau enggak, Anda punya nomor 1 yang isinya itu ganti nomor Anda dengan nomor yang itu. Dan itu nggak pernah dibaca. Strateginya itu untuk menghormati teman-temannya. Tapi kalau grup WhatsApp Anda itu isinya grup-grup negatif, bahaya ya. Pokoknya orang-orang yang negatif itu ketika kita baca itu selalu membicarakan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, berbicara tentang peristiwa. Itu ciri-ciri itu, Mas. Ciri-ciri harus Anda hindari. Maka grup-grup WhatsApp yang seperti itu pindahkan ke nomor 1 yang nomor itu tidak pernah Anda baca. Itu grupnya Bu Astri itu kalau aku lihat grup yang negatif itu langsung tak live, aku yang nge-live gitu. Gitu. Kenapa gitu? Karena membuat tidak semangat. Pikiran kita ini kan selalu produksi pikiran nih. Pikiran ini selalu produksi pikiran. Kalau asupan pikiran Anda dalam satu waktu itu lebih banyak yang negatif, maka pikiran Anda akan negatif tuh. Tapi kalau pikiran Anda itu asupannya positif terus itu asupan kita akan positif. Itu. Jadi tadi ya, penasehat freelance tadi nih ya, penasehat freelance tadi Mas Rahmat, Mbak Dinda, penasehat freelance tadi itu muncul sering banget dan ini loh, tidak selalu jahat loh dia. Dia tidak selalu jahat loh. Itu bisa jadi orang tua kita juga itu. Itu hati-hati itu. Udah nggak usah capek-capek kerjanya, kerja kok capek banget. Loh. Itu. Kamu kok mempeng banget, kamu kok semangat banget cari kerja gitu. Uang nggak dibawa mati loh. Itu penasehat freelance itu. Padahal emang dampaknya apa gitu, nggak berguna. Untuk apa kita meyakinkan diri sendiri gitu ya, menjadi tidak berprestasi? Untuk apa gitu kita meyakinkan diri sendiri untuk menjadi tidak berprestasi? Kita mendengar penasehat freelance yang membuat diri kita tidak apa-apa dan tidak berprestasi. Untuk apa gitu? Karena Nabi Rasulullah itu begitu, tidak pernah melemahkan keyakinan yang dia miliki. Bayangkan kalau Nabi itu pesimis ngadepin Abu Jahal. Gimana? Kalau dia tidak punya keyakinan dalam menghadapi Abu Jahal, ya nggak akan bergerak lah. Nabi nggak akan bergerak gitu. Tapi dia punya keyakinan gitu ya. Keyakinan. Insya Allah itu akan ada 2 orang. Salah satunya orang hebat ini masuk Islam. Abu Jahal sama Abu Bakar, kalau nggak salah. Abu Bakar dan Abu Jahal. Nah, yang ditakdirkan masuk Islam Abu Bakar. Abu Bakar atau Umar ya? Umar atau Abu Bakar ya? Saya lupa. Nah, kita harus challenge, kita harus tertantang, kita harus mengambil challenge Mas Rahmat itu ya. Kita harus mengambil challenge yang membuat kita menang. Itu. Kita harus membuat challenge yang membuat kita menang. Challenge itu Mas Rahmat nggak ada kaitannya dengan atasan Mas Rahmat. Din, nggak ada kaitannya dengan saya. Yang bisa men-challenge diri Anda itu diri Anda. Saya hanya memicu aja. Ayo Mas Rahmat, tanggal 15 100 video selesai. Itu kan challenge.
challenge Mas Rahmat. Walaupun dengan perjalanannya waktu kamu akan naik turun itu, tapi tetap fokus di challenge. Kita nilai besok tanggal 15 berapa video yang kita bisa produksi gitu kan. Oke, challenge Pak, berikan saya challenge lagi. Maka kita akan bertumbuh dengan satu challenge ke challenge selanjutnya. Gitu. Dinda ini bertumbuh. Coba 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, seperti apa dia? Jalan di tempat, bingung ya, bingung, galau. Galaunya sama teman-teman yang galau ya, tambah galau dong. Untung kamu ketolong di sini gitu ya. Itu. Saya tunjukin satu-satu. Apa? Sebelum sekolah jenderal betapa galaunya dia. Itu ya. Mubeng-mubeng ini anak orang bingung ini ya. Itu. Tapi kita itu hidup di challenge satu dengan challenge selanjutnya. Berikan challenge. Itu. Maka jangan menghindari challenge. Yud. Bisa closing 1, besok closing 5 Yud. Closing 10. Kalau enggak pecel lele. Siap. Nah, kita jangan sampai kehilangan harapan. Challenge itu harapan. Capek boleh Rahmat, capek istirahat, capek istirahat Rahmat, capek istirahat. Tapi jangan sampai pikiran kita kalah, jangan sampai kita menyerah. Maka teman-teman cari orang-orang yang bikin semangat. Cari orang-orang yang bikin semangat. Maka sesungguhnya saya mau ngisi ini kan nilainya mahal sekali. Ustadz Farid itu berkenan ke sini, berkenan ngisi, itu nilainya mahal sekali. Itu harusnya ini jamaahnya itu banyak sekali sampai sana ini. Ini sudah nggak kayak gini, pakai ini. Itu. Cuma orang nggak tahu, belum tahu aja. Nah ini disebarluaskan di YouTube, besok tahu. Nah, lama-lama makin nambah. Itu. Bersama Syekh Andi Al-Bantuliu. Ini ada cincinnya. Nah, kalau ada orang yang bikin pesimis, Anda pergi atau dia suruh pergi. Tulis besar-besar itu. Kalau ada orang yang bikin pesimis, itu ya, suruh pergi atau kita yang pergi. Cari orang yang penuh semangat, memberi energi positif. Cari orang yang penuh semangat dan memberi energi positif. Kesulitan saya sebagai pemimpin dan teman-teman nanti sebagai pemimpin itu adalah kesulitan terbesarnya itu memberi energi positif. Bahkan tugas pemimpin itulah sekarang yang tugasnya adalah memberi energi positif. Din, saya marah sama kamu, saya meeting sama kamu kan memberi energi positif, Din. Saya sama Aidil marah, itu saya beri energi positif. Bukan marah, tapi tak teriakin, tak bentakin. Untuk apa? Biar pecah di sininya itu, biar semangat lagi. Gitu. Saya sama Afa memberi energi positif. Sama Rahmat, saya memberi energi positif, Mat. Maka saya minta, ayo Rahmat, kamu ikut. Karena saya tahu kamu punya potensi, punya talenta gitu. Jauh-jauh dari Lombok, ngapain kesini kalau nggak dapat apa-apa, Rahmat? Belajar sebanyak-banyaknya, Rahmat. Gitu. Manfaatkan dekat dengan saya gitu. Jadi pemimpin itu harus paling yakin. Pemimpin harus punya keyakinan yang paling yakin. Selalu memberi kabar gembira. Saya pengen itu. Saya sedang belajar ini. Saya sedang belajar. Selalu memberi kabar gembira. Dan alhamdulillahnya, ini semua catatan ini semua kata-kata, sekata-katanya Ustadz Farid saya tulis. Jadi saya bisa membaca lagi nih. Hari ini itu kan dalam rangka saya membaca lagi gitu. Sesungguhnya ngajarin ke teman-teman. Gitu. Tidak boleh kita ada kata-kata yang melemahkan tim. Nah, ini dicatat tuh. Tidak boleh ada kata-kata yang kita melemahkan tim. Nah, ini kita belajar.
Untuk apa analisa kata-kata negatif itu, apalagi ke tim, itu tidak berguna. Maka kita datang itu memberikan energi yang lebih tinggi. Kalau energimu masih negatif, nggak boleh di sekitar tim. Kalau sebagai pemimpin, nggak boleh. Saya sedang belajar, berproses di situ. Semoga ini bermanfaat teman-teman untuk para penggemar YouTube saya. Ini mohon di-share. Ini saya tugasi Ava ya untuk share ya. Mas Yudi melempem. Dia bingung, dia belum masuk grup semua. Tapi kalau Ava kan udah masuk grup semua. Saya tugaskan. Boleh pas ngabuburit boleh itu, atau pas ngabuburit boleh. Pas. Nah, boleh, monggo. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau buka apotek tapi bingung harus mulai dari mana? Buku ini berisi strategi jitu dengan metode yang mudah dipahami untuk scale up bisnis apotek Anda. Dapatkan sekarang. Start up.